Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Wah, kalau begini kan berarti luar biasa banget ya. Center back kanan dan center back kiri kita menguasai daftar center back dengan passing akurat tertinggi di Serie A. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua pingin cerewetin Benjamin Pavard atau yang biasa dipanggil dengan Benji. Soalnya teman-teman, setelah kemenangan kita di Super Copa, tiba-tiba Benjamin Pavard banyak banget nih dibahas di sosial media. Ya sebetulnya nggak bisa disebut tiba-tiba juga ya, karena memang Benjamin Pavard kan salah satu pemain terpenting Inter. Dan selain itu, di partai Super Copa final lawan Napoli kemarin, ini banyak banget website statistik sepak bola yang memberikan nilai Pavard sangat tinggi ya, bahkan melebihi Lautaro Martinez. Menurut beberapa media, Pavard adalah man of the match di partai final Super Copa kemarin. Sebagai contoh, ini dari Fastmob, teman-teman bisa lihat pada layar. Pavard mendapatkan rating 8 ya, sama dengan Lautaro Martinez. Akan tetapi dari sisi statistik individu, Pavard lebih unggul, sehingga walaupun nilai ratingnya sama dengan Lautaro Martinez 8,0, tetapi Pavard yang akhirnya menjadi man of the match menurut Fastmob. Begitu juga menurut SofaScore ya teman-teman, salah satu media statistik yang banyak digandrungi pencinta sepak bola. Menurut mereka begini, he is our Napoli versus Inter player of the match. Benjamin Pavard versus Napoli. Statistik individunya adalah 69 kali sentuhan, 1 assist, 3 kali membuat peluang emas. Total di pertandingan tersebut, Pavard membuat 60 passing, yang mana 58-nya tepat sasaran. Kemudian menang 1 kali duel dari 2 kali percobaan dan 4 kali clearances. Ini total ratingnya Pavard menurut SofaScore adalah 8,3. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Siapa sih yang lebih layak disebut man of the match di partai lawan Napoli? Apakah Lautaro Martinez yang mencetak gol kemenangan atau Pavard yang memberikan assist? Sekarang yuk kita coba lihat teman-teman karakteristik permainan Pavard selama di Inter. Ini menurut data MB, teman-teman bisa lihat di layar ya. Ternyata Pavard bila dibandingkan dengan center back lainnya di Serie A, waduh, statistiknya luar biasa dominan. Pavard berada di peringkat pertama sebagai center back dengan kemenangan duel paling tinggi teman-teman. Pavard berada di peringkat teratas ya, nomor 1 sebagai center back yang paling banyak memenangkan duel di area pertahanan. Kemudian Pavard juga berada di peringkat teratas nomor 1 sebagai center back dengan passing akurat ke depan. Kemudian berada di peringkat pertama juga sebagai center back dengan umpan lambung paling akurat, gila. Dan kemudian Pavard juga berada di peringkat ketiga sebagai back dengan akurasi passing build up terbaik. Gokil ya teman-teman. Gue nggak nyangka ternyata Pavard semendominasi itu. Tapi jujur-jujuran aja teman-teman, statistik yang tadi ya yang dikuasai oleh Pavard kayak passing, kemudian build up, umpan lambung, gue pikir itu bakal dikuasai Bastoni. Tapi kok ternyata Pavard ya. Nah, gara-gara hal ini gue berusaha mencari tahu ya data statistik Bastoni di musim ini, mencoba membandingkannya dengan Pavard. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar. Untuk jumlah passing yang komplit ya, yang selesai, Pavard itu nilainya 85,9. Sedangkan Bastoni 87,9. Ternyata masih tinggi Bastoni nih dalam hal passing komplit. Tetapi ya beda tipis lah Bastoni menangnya. Kemudian untuk passing akurat ke depan teman-teman, yang Benjamin Pavard berada di peringkat 1 ya, nilai dia 94,1. Sedangkan Bastoni 90,7. Ternyata tipis-tipis lah. Ini mungkin Bastoni peringkat 2. Wah, kalau begini kan berarti luar biasa banget ya. Center back kanan dan center back kiri kita menguasai daftar center back dengan passing akurat tertinggi di Serie A. Kemudian lanjut teman-teman, untuk passing build up ke depan ya, si Pavard kan tadi ada di peringkat 3, nilainya juga nggak bagus sebetulnya, 48,7. Sedangkan Bastoni 89,2. Anjir, jauh banget. Berarti Bastoni dalam hal passing build up ya, dalam hal keterlibatan dia di build up sangat amat jauh dibandingkan Pavard. Kemudian lanjut perbandingan lainnya. Dalam hal defensive action, aksi di pertahanan, Pavard 61,3, sedangkan Bastoni cuma 12,8 teman-teman. Kecil banget. Bastoni ternyata nggak punya aksi-aksi spektakuler kayaknya ya ini di lini pertahanan. Kemudian untuk memenangkan duel di area pertahanan, Benjamin Pavard ada di peringkat 1 dan nilainya hampir sempurna, 99,7. Sedangkan Bastoni 31,5 doang. Ini Bastoni ternyata lemah ya dalam hal duel-duel di pertahanan. Kemudian
Kemudian untuk areal duel teman-teman, Benjamin Pavard memenangkan areal duel itu 80,8%. Sedangkan Bastoni cuma 45,1. Nggak nyampe 50% ternyata. Oh iya teman-teman tahu areal duel kan? Areal duel itu memperebutkan bola di sebuah area, tetapi yang berebut lebih dari 2 pemain. Jadi kayak semacam umpan crossing, lalu bola-bola corner. Itu kan di kotak penalti ada banyak pemain tuh. Nah, itu disebut areal duel. Nah, si Pavard menang duel 80, sekian persen, sedangkan Bastoni cuma 45%. Kemudian statistik yang terakhir adalah mendribble bola ke depan ya, membawa bola ke depan. Ini baru jagonya Bastoni. Pavard cuma 29,2, sedangkan Bastoni 93,4. Jadi teman-teman, dari data-data yang gue bacain tadi, betul ya bahwa Bastoni dan Pavard adalah tipe back yang sering membantu serangan, tetapi mereka berdua punya karakter yang berbeda. Pavard lebih kuat dalam hal passing ya, khususnya long ball, sedangkan untuk Bastoni lebih bagus dalam fase build up. Dalam hal menggiring bola ke depan, dia jauh lebih kuat. Nah, kemudian ini ada pembahasan tentang Pavard juga dari media Italia, namanya Cronache di Spogliatoio. Ini kalau gua Google Translate nama medianya sebetulnya artinya adalah locker room news gitu ya, berita ruang ganti. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Gue bacain ya teman-teman untuk beritanya. Ini untuk judul headline-nya adalah evolusi dari Benji, pemain karismatik yang sekarang mampu menjaga pertahanan dengan martabat, akan tetapi tetap terus konsisten dalam menyerang. Jadi teman-teman, kalau menurut media Italia ini, Benjamin Pavard telah berevolusi ya, telah berpindah, telah berganti wujud gitu ya. Yang tadinya posisinya adalah fullback atau wingback ya, yang sering membantu serangan, sekarang berubah menjadi center back yang sangat kokoh. Isi artikelnya begini teman-teman, Benjamin Pavard direkrut oleh Inter demi menyempurnakan visi Simone Inzaghi. Dia mampu bertahan dengan baik, namun mampu menyerang lebih baik lagi. Dia sering merangsek ke depan dalam situasi-situasi yang menentukan, seperti yang dia lakukan ketika memberi assist kepada Lautaro di partai melawan Napoli. Namun, lebih daripada itu, dia sekarang adalah seorang back yang clean, yang mampu menghentikan lawan tanpa melakukan pelanggaran. Gila, sebombastis itu media Italia membahas Pavard. Gue lanjutin ya teman-teman, di sini dituliskan bahwa pelanggaran yang dilakukan Pavard di setiap pertandingannya cuma 0,73. Alias, dalam rentang waktu 90 menit, Pavard belum tentu melakukan 1 kali pelanggaran. Gila. Padahal dari catatan statistik lainnya, Pavard dapat dilihat sebagai back yang sering melakukan duel. Tetapi anehnya, dia jarang melakukan pelanggaran. Dia back yang clean, teman-teman. Kemudian di sini juga diperlihatkan heat map-nya ya, pergerakan Pavard selama 90 menit lebih banyak di mana. Di sini ditulis bahwa sebagai seorang center back, Pavard punya rata-rata sentuhan 2,36 kali di area pertahanan lawan di setiap pertandingannya. Di mana back-back lainnya rata-rata menyentuh bola 0,78. Wah, jauh juga ya teman-teman. Ketika center back lain cuma menyentuh bola 0,78 alias belum tentu 1 kali ya menyentuh bola di area pertahanan lawan, Pavard malah setidaknya 2 di setiap pertandingannya. Kemudian untuk rata-rata menggiring bola, Pavard cuma di angka 0,25. Sepertinya ini ingin menunjukkan bahwa Pavard itu dia udah berevolusi, yang tadinya wingback, fullback, banyak membantu serangan dengan dribble-dribble. Sekarang rata-rata dribblenya cuma 0,25. Lalu kemudian di sini teman-teman ada data lainnya ya, data statistik yang menunjukkan bahwa Pavard memang punya skill bertahan oke, tidak kalah dengan kemampuan menyerangnya. Ini ada penyelamatan per pertandingan 2,3 kali. Kemudian intercept 1,2 kali, counter attack 1,3, dan recover bola 2,4. Luar biasa Pavard. Ya, itu tadi sekilas pembahasan dari media Italia ya teman-teman, yang menganggap Pavard berevolusi. Bukan cuma sekedar wingback atau fullback lagi, tetapi telah menjadi center back yang solid. Akan tetapi teman-teman, Pavard mau berevolusi mau enggak, menurut gua dia adalah salah satu transfer yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya oleh para fans Inter. Karena Pavard kita datangkan dalam kondisi terbaiknya ya. Dia kita datangkan dari klub papan atas Bayern Munchen, kemudian usianya masih usia emas, reputasinya world class.
Kemudian dari sisi pengalaman, pernah menang World Cup, Liga Champion, juara Bundesliga. Wah, kurang apa lagi coba. Dan dengan segala reputasinya itu, kita ngerekrut Pavard juga dengan membayar uang ya sebesar 20 juta. Jelas banget ini bukan jenis transfer yang Inter banget. Karena kita selama ini kalau mau merekrut pemain yang world class, ya kita nunggu pemain itu usianya udah uzur, nunggu mendekati pensiun, atau kalau ada yang gratis baru kita rekrut. Makanya nggak heran teman-teman, sebelum Pavard datang, nama back yang dekat dikaitkan dengan Inter adalah Nacho dan Azpilicueta. Karena memang pattern Inter harusnya ngerekrut back-back macam gitu. Makanya luar biasa banget kita bisa merekrut Pavard. Pavard sendiri di awal karirnya bersama Inter nggak begitu mulus ya teman-teman. Dia datang dalam kondisi tidak bugar, dia datang dalam kondisi cedera, sehingga jarang bermain di awal-awal pertandingan bersama Inter. Nah, ketika dia mulai menemukan kondisi idealnya, di bulan November-Desember dia malah cedera, absen lagi, dan kemudian perannya digantikan oleh center back muda kita, Bisek, yang bermain luar biasa justru ketika menggantikan Pavard. Nah, saat itu mulai banyak pergunjingan ya di sosial media bahwa ya udah Pavard dijual aja, lebih baik kita memainkan Bisek karena toh Bisek menunjukkan performa yang luar biasa. Ternyata Pavard akhirnya menunjukkan kualitasnya, menunjukkan kelasnya di saat yang tepat ya. Dia bermain luar biasa baik di semifinal dan final Supercoppa Italia. Dia menunjukkan bahwa Pavard adalah upgrade dari Skriniar ya. Dari sisi bertahan lebih kokoh dan juga dia punya kemampuan menyerang jauh lebih baik dibandingkan Skriniar. Untuk jumlah penampilannya bersama Inter teman-teman, Pavard baru tampil 10 kali di Liga, padahal Giornata udah sampai 20-an. Ini nggak nyampe setengahnya, dikit banget, dan dia belum mencetak gol dan assist. Dan kemudian di Liga Champion Pavard baru tampil 3 kali dari total 6 laga yang telah dimainkan oleh Inter. Jadi kalau dilihat-lihat Pavard baru tampil setengah dari total pertandingan Inter ya. Di Liga udah ada 20 Giornata, dia tampil cuma 10 kali. Di Liga Champion Inter tanding 6 kali, Pavard cuma tampil 3 kali. Ini belum maksimal sih. Kita belum melihat Pavard dengan maksimal. Terlebih kalau dibandingkan dengan penampilannya di Bayern Munchen musim lalu ya, Pavard tampil 30 kali di Liga, mencetak 4 gol 1 assist. Lalu di Liga Champion musim lalu bersama Munchen dia tampil 9 kali dan mencetak 2 gol. Nah, kalau berkaca dari penampilan Pavard bersama Munchen musim lalu, kayaknya kita bisa berharap lah ini Pavard menyumbang 2-3 gol di musim ini. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.